Iya, lanjut Pak. Nah, Yesus menandakan kedatangan ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ya, ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dengan menyembuhkan semua orang yang berpenyakit, ia menentang dosa dan dalam akibatnya. Jadi siapa yang berani menentang dosa? Yesus Kristus. Siapa yang menentang Allah? Iblis. Jangan dibalik-balik. Maka kita sebagai orang Kristiani itu harus menentang dosa, bukan mengikuti dosa. Kalau kita tidak menentang dosa, berarti kita tidak mau tunduk kepada Allah. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Yesus menyerang kekuasaan iblis juga dalam kerajaan maut. Dosa telah masuk dunia dan melalui dosa, ya, kematian oleh satu orang, maka oleh satu orang Yesus Kristus manusia akan hidup dan memerintah dengan lebih mulia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 12 sampai 17. Hal itu sudah ditanda dalam segala tanda mujizat dalam mana Yesus membangkitkan orang-orang mati. Nah, ini adalah satu ya bagaimana Yesus menentang ya kan raja maut itu. Karena upah dosa adalah maut. Karena dosa satu orang, maka maut itu menjadi raja atas manusia. Tetapi Yesus itu menentang dosa, menghapuskan dosa, dan mengalahkan maut itu. Maka yang dihapuskan adalah dosa. Sehingga maut ya bukan lagi menjadi sengat, tetapi hanya memisahkan ya jasmani dan rohani manusia. Tetapi kalau kita tidak menentang dosa itu, kita melakukan kejahatan, lalu kita ikut dalam kedikdayaan maut itu, maka kita menjadi ya kan orang-orang yang jahat. Di situ juga ternyata cinta kasih dan belas kasih Allah dalam diri Yesus Kristus. Ia menghibur kaum keluarga dari anaknya Yairus. Ya. Injil Lukas bab 8 ayat 25. Dan ia merasa belas kasihan kepada ibu dari Naim. Injil Lukas bab 7 ayat 13. Jadi ingat ya bahwa Yesus itu membangkitkan orang-orang mati bukan hanya Lazarus saja. Ada anaknya Yairus, ada anaknya dari ibu dari Naim ya. Justru dalam hubungan itu seluruh rakyat bersorak bahwa Allah telah mengunjungi bangsanya sebagai penyelamat yang membawa kehidupan. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka Paulus mengatakan Yesus tidak malu untuk menyebut mereka itu manusia saudara-saudaranya. Karena Yesus Kristus, maka kita bisa menyebut Allah itu Bapa. Kita bisa menyebut ya diri kita adalah saudara. Bahkan Yesus sendiri yang mengangkat kita menjadi saudaranya. Karena anak-anak manusia itu adalah manusia dalam darah dan daging. Maka ia pun memanggil bagian dalam keadaan itu, supaya oleh kematiannya mematahkan kuasa atau kekuasaan dari dia yang berkuasa atas kematian, yaitu iblis. Jadi iblis itu berkuasa atas kematian dan mematahkan kuasanya itu. Jadi dia tidak lagi menjadi sengat. Ya. Dia tidak lagi menjadi pembinasa manusia, tetapi ya maut itu hanya memisahkan jasmani dan rohani dan kembali bersatu nanti pada akhir zaman. Ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita, maka kata Paulus, hidup atau mati adalah keuntungan bagiku karena aku hidup dalam Kristus. Bukan lagi kesialan. Tetapi kalau kita mendatangkan maut, kita bersekutu dengan iblis. Dengan demikian, ia menyelamatkan semua mereka yang selama hidupnya bertahan dalam perbudakan karena takut mati. Ya. Surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 11 sampai 15. Jadi mati itu bukan kesialan. Kita ingat bangsa Mesir sampai dibalsam karena dia takut mati. Ya kan, biar utuh badannya. Demikian seluruh kehidupan Yesus sudah menjadi tanda bahwa ia penyelamat kita dari dosa dengan segala kekuatannya. Akan tetapi seluruh hidupnya itu menuju kepada saat yang ia mati dan bangkit untuk membawa keselamatan kepada kita. Bapak-bapak yang terkasih, demikianlah
bimbingan dan penyuluhan kita pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, masih ada waktu sekitar 33 menit. Silakan. Silakan Pak Timotius Ngacam, pasti sudah menyiapkan PR bagi saya, silakan. Baik, silakan Pak. Penyembuhan, kuasa penyembuhan, ya kan ini kan Halo Pak. tidak daya. Diulangi Pak. Yang kedua, tidak daya ini mempunyai kesembuhan juga. Bahasanya dipakai nama Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Baik Pak Timotius Ngacam. Itu ada ayat kitab sucinya tuh. Apa kata Yesus? Kalau dia berada di pihak kita dan tidak menentang kita, berarti dia di pihak Allah atau di pihak Yesus. Itu saja sih. Jadi kuasa penyembuhan itu kalau tidak menentang kehendak Allah atau dia berada di pihak Allah, itu berarti dia di pihak kita. Kan kita ingat waktu itu murid-muridnya ingin menghentikan orang yang menyembuhkan orang atas nama Yesus, atas nama Allah. Lalu kata Yesus, kalau dia kuasanya datang dari Allah atau berada di pihak kita, berarti dia tidak menentang Allah. Nah itu tipsnya Pak, tentang kuasa penyembuhan tuh. Tetapi kalau dia mulai, ya kan, sombong, karena iblis ini menunggu orang sombong Pak. Ketika dia sombong menyembuhkan orang, disitulah dia dijatuhkan iblis, dan mulailah kuasa iblis itu mempengaruhi kuasanya. Dan lama-lama dia akan menjadi egois. Dan di situ harus dipahami bahwa kuasa penyembuhan orang itu jatuh ketika dia sombong. Apapun yang terjadi Pak, pelayanan kita kalau kita sudah mulai sombong, itu hati-hati Pak. Sudah mulai ada perpecahan, sudah mulai saling menyalahkan, dan mulai di situ masuk unsur-unsur dunia yaitu uang. Itu sangat tipis sekali itu anunya. Apalagi di dunia ini kan, segala sesuatu menggunakan uang, tapi uang bukan segala-galanya. Memang itulah makanya gunanya kita bertobat setiap waktu, setiap saat Pak, untuk menjauhkan kita dari kuasa kesombongan. Karena kuasa kesombongan ini datang dari hal-hal dunia. Mengapa Yudas Iskariot itu melawan Yesus Kristus, berkhianat? Berkhianat itu kan melawan Pak, menentang Yesus. Karena dia melihat hal-hal dunia. Dia ingin menjadikan Yesus raja dunia. Dia lupa bahwa Yesus itu adalah Allah. Sehingga dia ingin berkuasa bersama Yesus. Kalau Yesus bisa menjadi raja, berarti Yudas Iskariot akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Keuntungan ekonomi, karena dia bendahara kan. Makanya waktu dia dalam perjamuan terakhir itu kan, murid-murid berpikir Yudas ini, Iskariot ini, karena dia ingin menjadi dan dia adalah bendahara, dipikir disuruh membeli sesuatu. Tetapi rupanya dia sudah kerasukan iblis. Karena apa tadi? Kesombongan. Kita tahu dia waktu pas ada perempuan memberikan minyak narwastu, mengurapi Yesus dengan minyak, dia marah. Apa tuh buang-buang duit ya? Coba duitnya dikasih ke orang miskin ya. Kan Yesus bilang, kamu kan bersama-sama dengan aku setiap hari. Sedangkan perempuan ini baru ketemu aku, ya terserah dialah. Nah, disitulah nampak kalau kita dalam setiap pelayanan tiba-tiba orang tuh berpikir ngapain buang-buang duit nih, misalnya beli organ, ngapa beli organ yang mahal-mahal, atau beli alat musik mahal-mahal, beli yang biasa aja, sisanya kita bagikan ke fakir miskin. Apakah niatnya tulus? Tidak, kan begitu.
Jadi hati-hati, kesombongan itu datang secara tiba-tiba atau muncul iri hati. Karena kawan sering dipakai untuk mazmur atau dipakai untuk berkhotbah atau disuruh kesaksian iman, dia terus. Ya kan, baca pun tidak jelas. Itu udah mulai menyerang kawan itu udah mulai kuasa kesombongan. Jadi hati-hati, Pak. Kita bisa tahu kalau kita tuh sombong. Makanya kita selalu berpikir saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga pikiran saya salah. Kan begitu. Yang benar itu adalah Allah. Nah, demikian, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan Bapak. Cukup jelas, Pak. Nah, terus pertanyaan yang kedua. Ya. Nah, yang kedua ini mengenai tentang doa, Pak. Ya. Doa yang sempurna. Sekarang ada pro kontra antara kita sejemaah. Ada doa yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, salah satu contoh, kalau saya berdoa, Pak, karena ada bahasa doa ini tidak boleh diulang 2-3 kali. Katanya kita mengatur Tuhan. Jujur saja saya, Pak, saya kalau berdoa hari ini saya doakan keluarga saya bahasa yang sama, besok sama, lusa sama. Apakah ini pertentangan, Pak? Terima kasih. Yang namanya berdoa itu kan adalah berasal dari kedalaman hati kita. Doa itu adalah sesuatu, ya, komunikasi atau berbicara dengan Tuhan Allah. Lalu kalau doa itu kita ulang-ulang, apakah itu salah? Ya, doa itu kan memang diulang-ulang. Doa itu kan tidak menambah kemuliaan Allah. Doa itu adalah suatu yang harus dan sepantasnya kita lakukan. Karena doa itu diajarkan oleh Yesus Kristus. Doa yang sempurna itu kan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kesempurnaan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Kelemahan dan kekurangan kita ditutupi oleh, ya kan, kesempurnaan Yesus Kristus. Maka doa yang utama itu adalah doa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Nah, doa itu merupakan suatu ungkapan hati yang dibicarakan dengan Tuhan Allah. Kita mendoakan orang-orang yang kita cintai dan sayangi sudah sepantas dan selayaknya. Memang itulah wujud dari keluarga-keluarga yang dibentuk oleh Allah untuk saling membantu, saling mengasihi. Nah, orang tidak bisa mengoreksi doa. Doa itu tidak bisa dikoreksi. Tetapi doa itu, ya, hanya bisa dilihat dari strukturnya. Doa orang sombong itu adalah doa yang menyombongkan dirinya. Sama seperti doa orang Farisi. Dia datang kepada Allah untuk menyombongkan. Ya Allah, terima kasih, aku bersyukur, aku tidak seperti pemungut cukai itu di belakang, katanya, yang memeras orang. Ya kan? Terima kasih aku dijadikan orang baik. Nah, apakah doa itu tidak didengarkan Tuhan? Didengarkan. Tapi kata Yesus, doa itu tidak benar. Karena doa itu menyombongkan diri. Justru doa orang benar itu adalah memohon ampun. Seperti doa pemungut cukai yang tidak berani menatap Allah. Dia menundukkan kepala ke bawah lalu membicarakan dirinya. Aku orang berdosa karena melakukan tindakan-tindakan yang, ya kan, tidak sepantasnya. Karena doa ini kan ungkapan hati kita. Tidak mungkin kita memalsukan doa kita. Kalau kita ingin bahagia, kita ingin sukses. Ya, karena yang memberikan kebahagiaan itu Yesus Kristus. Yesus Kristus tuh ingin kita bahagia, maka dia menebus dosa kita. Maka dia yang menanggung penderitaan kita. Tetapi kita juga harus kuat dalam penderitaan itu bersama Yesus. Jangan waktu menderita, ya kan, baru kita ingat Yesus. Waktu kita bahagia, kita lupa Yesus. Waktu kita senang-senang, kita lupa Yesus. Waktu kita mabuk, ada enggak kita ingat Yesus? Ya kan, kalau kita sudah mabuk itu kan enggak bisa ingat apa-apa. Nah, ini yang harus dipahamkan kepada kita. Ya, masalah doa benar atau doa tidak benar itu tidak akan bisa kita nilai karena Bapak berdoa, ya kan? Hanya Tuhan Allah yang mendengarkan.
Maka doa yang betul kata Yesus itu adalah tutuplah pintu, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu. Ya kan? Apa yang tersembunyi dalam dirimu itu diketahui Bapa di surga gitu. Ya kan? Tidak mungkin. Contoh banyak orang ini kan ya mohon maaf mau menunjukkan doanya ya. Jadi doa yang benar itu kan adalah doa yang bersarang atau berserah kepada kehendak Allah. Ada suatu buku bagus tentang doa itu ya. Tetapi yang paling utama kita belajar berdoa itu kepada Yesus. Karena Yesuslah yang memberikan doa struktur yang benar. Doa Bapa kami itu. Nah, tapi ada suatu buku tentang koreksi doa, evaluasi doa itu. Ya, ada seorang yang bernama Lawing. Lawing itu tidak dia berdoanya macam-macam. Dia kasih huruf A, B, C, D, E kepada Tuhan Allah. Lalu biarlah Tuhan Allah yang mengatur hidupnya. Udah. Demikianlah doanya. Ya kan? Jadi doa tidak menambah kemuliaan Allah, tetapi doa itu adalah ungkapan iman manusia kepada Allah agar tahu bahwa kehendak Allah itu terjadi. Dan kebahagiaan itu, maka damai dan sejahtera yang kita mintakan. Yang paling utama itu kan bukan minta kekayaan, damai dan sejahtera. Salomo itu tidak minta kekayaan, dia minta kebijaksanaan. Nah, diberikan Tuhan Allah. Tetapi pada akhir-akhir hidupnya Salomo waktu tua itu lemah. Ya. Karena dia banyak istri, akhirnya dia mengikuti istri-istrinya, kepercayaan istri-istrinya. Nah, apakah struktur doa yang kita inginkan itu baik atau benar, itu bisa diuji, ya kan, kebaikan dan kebenarannya? Doa tidak bisa diuji, karena Tuhan Allah tidak menguji kita. Yang menguji kita adalah iblis. Yang mencobai kita itu iblis. Yang mencobai kita itu dunia ini. Yang mencobai kita itu adalah hawa nafsu kita. Mohon maaf misalnya kita. Doa kita, benarkah doa kita ini? Tuhan Allah, berikanlah saya istri yang baru. Karena istri saya yang pertama ini cerewet minta ampun. Itu benar tak doanya tuh? Kan begitu Pak Timotius. Tuhan Allah, berikanlah saya mobil baru. Karena saya sering direndahkan tetangga saya nih. Yang sudah beli mobil baru gitu. Betulkah doanya begitu? Tetapi kan itu kan ungkapan perasaan kita kepada Tuhan Allah. Allah tidak akan memberikan kalajengking kalau kita minta roti. Justru ketika kita minta kalajengking, Allah memberikan roti kepada kita. Ya kan? Jadi struktur doa kita, silakan Pak. Doa itu adalah ungkapan perasaan kita untuk orang yang kita cintai sayangi agar memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Biarlah istri saya bersabar menghadapi situasi ini Tuhan Allah. Mampukan anak-anak saya untuk menerima keadaan saya di tempat ini. Biarlah mereka selalu membaca firman Tuhan. Biarlah mereka selalu melayani tanpa memikirkan situasi tentang saya. Ya kan, itu kan silakan. Maka apapun yang kita minta dari Allah, Tuhan Allah mendengarkan. Tetapi sering manusia itu meminta, tetapi mau langsung instan, ya kan? Memang Matius 7 ayat 7 itu, mintalah maka kamu akan diberikan, ya kan? Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Itu kan masalah pengampunan sebenarnya. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini kan kehendak Allah yang harus terjadi dalam diri kita. Fiat voluntas tua, ya kan? Terjadilah menurut perkataanmu. Nah, keyakinan kita akan iman kepercayaan akan Yesus Kristus, maka doa itu berdasarkan perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus atau di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Ya, mungkin banyak orang berpikir, kok doa itu harus melalui perantaraan Yesus Kristus? Ya, bukan maksudnya tidak kepada Allah, tetapi Yesus Kristus itu adalah Allah. Dengan perantaraan Yesus Kristus itu kita tahu, kita berserah bahwa doa kita adalah kehendak Allah yang terjadi atas diri kita. Nah, itu mungkin untuk menilai struktur doa kita secara prinsipilnya. Tetapi untuk memahami doa-doa kita, ya kan, Tuhan Allah yang pasti memahami. Jangan-jangan kita minta, Tuhan terjadilah kehendak-Mu atas diriku. Apa yang terjadi atas diri kita di tempat ini adalah suatu kenyataan. Gitu. Nah, demikian Pak Timotius Ngacam, bisa dipahami ya?
Halo?